dan kita akan menyajikan untuk Anda perbincangan-perbincangan yang sedang jadi trending topik di media sosial. Dan salah satunya hari ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah masyarakat ramai memperbincangkan bagaimana dengan nasib Ahok ini. Apakah Ahok akan maju lewat jalur independen, tetap dengan jalur independen dengan segala tantangannya, atau ia kemudian memilih untuk berpindah diusung partai. Jalan Ahok untuk maju menjadi DKI 1 mengalami lagi tantangan lewat revisi dari Undang-Undang Pilkada, di mana diharuskan verifikasi dari para pendukung calon independen hanya dalam waktu 3 hari saja. Apakah itu mungkin dilakukan? Dan kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan nih dengan pimpinan partai. Dan di sini sudah ada Mas Ikrar Nusa Bakti yang akan ikut mengupasnya bersama dengan saya di sini. Selamat malam Mas Ikrar. Malam Rita. Mas Ikrar, melihat dari perkembangan yang terjadi, verifikasi pendukung Ahok, pendukung calon independen selama 3 hari, banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan satu situasi yang membuat kemudian Ahok akan berubah pikiran? Begini, pertanyaan saya, berapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi verifikator? Ya, karena ini kan sistemnya itu kan sistem sensus, yang katanya itu akan didatangi satu persatu rumah-rumah orang-orang itu. Ya. Dan kalau misalnya orangnya tidak ada dan kemudian adalah tugas dari Ahok dan teman Ahok untuk kemudian memanggil orang-orang itu untuk kemudian melakukan suatu testimoni bahwa mereka memang melakukan dukungan terhadap Ahok kan. Itu pertanyaan saya begitu. Apakah teman-teman DPR itu menggunakan nalar sehat ya dan juga melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bersifat metodologi kuantitatif ya untuk mencapai angka 1 juta dalam 3 hari. Nah, bicara soal nalar sehat begitu ya. Kalau dikatakan logikanya pasti yang melakukan sensus itu adalah pasukan dari KPU, begitu kan? Nah, kalau dilihat dari jumlahnya kita sudah bisa kebayang seperti apa jumlah KPU. Jadi menurut Anda apakah penentuan 3 hari itu nalar sehat atau tidak? Kalau buat saya nggak masuk akal ya, apalagi ini sistemnya adalah sistem sensus. Ya, tadi saya katakan sensus. Kalau sensus itu berarti kan tadi one by one ya, supporters atau yang memberikan KTP itu didatangi ya. Saya tanya tadi, saya katakan petugas sensusnya itu berapa. Itu sama juga ketika misalnya KPU harus melakukan verifikasi apakah partai-partai politik baik yang baru ataupun yang lama itu harus diverifikasi dia punya kemudian hak atau tidak ya untuk menjadi peserta pemilu ya. Dan Anda tahu selama ini yang dilakukan oleh KPU atau KPUD itu adalah melakukannya dengan sistem sampel. Ya. Itu dilakukan dengan sistem sampel, ya, bukan dengan tidak sensus. Semua. Sekarang kalau sensus, taruhlah ada 10 partai dan kemudian dihitung dari Sabang sampai ke Merauke, berapa kantor yang ada di DPC, DPW, kemudian DPD di seluruh Indonesia untuk semua partai politik. Ya, taruh semuanya dikerjakan dalam 3 hari. Sanggup nggak mereka? Kan? Ini jelas terlihat bahwa ini bisa dikatakan polanya partai politik ya. Untuk jadi gini, ya buat saya ya teman-teman di DPR itu yang adalah wakil-wakil partai politik ya, mereka wakil partai politik bukan wakilnya rakyat karena kepentingan partai politik yang lebih mereka perjuangkan ketimbang kepentingan rakyat. Dan apa yang dilakukan dengan teman-teman di DPR dengan hasil undang-undang pilkada itu buat saya itu melecehkan. Lagi-lagi melecehkan partisipasi publik di dalam politik ya, khususnya voluntarisme itu. Karena Anda tahu ya, teman Ahok itu adalah tingkatan kedua di dalam partisipasi publik dalam politik ya. Tingkatan yang pertama itu adalah relawan ya. Voluntarisme dalam artian relawan, tapi kerelawan itu kan bisa saja itu rela, tapi juga ada yang bisa juga yang atas dasar masih ada hubungan atas bawah lah. Tapi kalau namanya teman, misalnya Anda Ahok, saya itu teman Ahok, itu Anda dengan saya itu sejajar, ya, hubungan kita tuh sejajar, dan itu berarti ada suatu partisipasi publik yang benar-benar selevel, tidak ada hubungan patron client atau tidak ada hubungan atas bawah. Itu yang berbeda dengan hubungan antara calon dengan partai politik, Anda betul, melihatnya? Kalau buat saya begitu, ya. Kenapa demikian? Anda juga tahu ya, mengapa pendekatan yang tadi saya katakan pendekatan calon perseorangan yang itu muncul itu akibat dari manajemen politik di partai-partai politik yang sebagian besar itu masih menggunakan cara-cara lama ya. Apakah orang yang akan diajukan itu memiliki social capital atau tidak? Artinya kedekatan dengan oligarki, ketua-ketua partai. Kedua, apakah dia punya political capital atau enggak? Dia dapat dukungan rakyat atau tidak? Yang ketiga itu dia punya economic capital atau tidak? Itulah rekrutmen untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Nah ini
Ahok ini kan boleh dikatakan dia cuma punya sosial capital dan kemudian political capital dalam artian dukungan dengan rakyat yang ada di Jakarta. Nothing to do with institusi yang namanya partai politik. Nah buat saya kalau kemudian teman-teman di PDIP atau Gerindra mengatakan kita kan punya apa namanya itu standar operating prosedur sendiri dalam partai, nggak bisa Ahok kemudian bilang bahwa ayo kamu dukung saya, dan Anda tahu oke, SOP dalam partai memang penting, tapi dalam situasi yang mendesak apakah kemudian tidak bisa diambil keputusan yang juga mendesak. Sama juga mereka meminta verifikasi melalui cara sensus untuk 1 juta pemberi KTP dalam 3 hari. Mas, gitu. Kalau Anda bisa memberikan nasihat nih kepada Pak Ahok pada malam hari ini, apa nasihat yang Anda berikan melihat dari situasi yang menjepit dia saat ini? Kalau buat saya, karena dia sudah memilih pendekatan independen, go ahead dengan itu. Sebab kalau at any cost. Walaupun akhirnya kemudian tidak bisa. Betul. Kenapa demikian? Sebab kalau dia kemudian lompat pagar dari calon perseorangan menjadi calon dari partai politik, dia tidak akan mendapatkan legitimasi politik dan trust politik dari rakyat. Ya, bukan cuma dari teman Ahok. Dan jangan salah loh ya, teman-teman Ahok itu akan bisa melakukan negatif campaign terhadap Ahok ya, bahwa oh Anda, kita udah berjuang buat Anda berbulan-bulan, kita nggak dibayar, kita melakukan begini-begini untuk mendukung Anda, membela Anda, tiba-tiba in the end ya, pada menit-menit terakhir Anda pindah dari dukungan perseorangan menjadi partai, itu yang jelas trust ya, kepercayaan politik hilang, dan tentunya legitimasi politik juga akan hilang. Just for the sake of posisi jabatan gubernur, itu kemudian Ahok kemudian mengorbankan itu apa namanya itu jati diri dia dan kehormatan diri dia, buat saya itu nggak worth it. Ini Mas terakhir, ini kan sedang dibawa revisi undang-undang pilkada ini ke judicial review. Menurut Mas, kira-kira melihat dari waktunya, apakah sempat? Begini, yang jelas ini teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga harus sadar bahwa ini benar-benar apa namanya itu jebakan Batman. Ya, orang bilang jebakan Batman ya. Karena dalam waktu yang singkat Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apakah kemudian pasal yang terkait dengan bahwa itu verifikasi 3 hari untuk 1 juta atau 10% atau 6,5% itu bisa dilakukan atau tidak. Dan kalau memang itu tidak masuk akal, tentunya pasal ini harus dianulir. Baik, kita lihat perkembangannya nanti ya Mas ya. Apakah kemudian pilihan dari Pak Ahok dan juga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Ika sudah bergabung bersama kami. Kita ke Pilkada DKI pemirsa, spanduk dukungan pencalonan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang terpasang di sejumlah lokasi di Jakarta dicopot oleh petugas Satpol PP. Spanduk dukungan dianggap mengganggu ketertiban dan dipasang tanpa izin. Belasan petugas Satpol PP Pemprov DKI mencopot spanduk dukungan pencalonan Ahok Jarot yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Spanduk diduga dipasang sekelompok orang yang mendukung Ahok Jarot maju kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun spanduk tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan tidak berizin sehingga dicopot oleh petugas Satpol PP. Selain mencopot spanduk Ahok Jarot, petugas juga menertibkan puluhan spanduk ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari sejumlah politisi yang dipasang di atas jembatan penyeberangan. Ya baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke Mas Gembong. Mas Gembong, kalau tadi kan suara-suara di luar, ada komunikasi yang secara tidak langsung terkirim melalui sinyal-sinyal yang muncul di publik begitu. Tetapi kalau boleh tahu bagaimana sih sebenarnya hubungan komunikasi antara PD Perjuangan dengan Basuki Cahayapurnama? Ya, ini hubungan personal atau hubungan cara kepartean. Kalau hubungan secara personal ya rata-rata kawan-kawan kita komunikasinya cukup baik secara personal. Tapi ketika bicara hubungan secara kepartean antara PDI Perjuangan, khususnya DPD Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Basuki Cahayapurnama, ya tentunya dengan beliau mencalonkan lewat jalur perseorangan, tentunya ini ada jarak yang menghambat komunikasi itu. Jadi ini kita pisahkan, komunikasi dalam konteks kepartean memang ada batas, tapi komunikasi dalam konteks personal ya memang biasa-biasa saja. Sehingga wajar saja banyak
kader-kader atau fungsionaris dari PDI Perjuangan yang juga membuka peluang seperti tadi Mas Charles Honoris di Grafis membuka berharap bisa Ahok dan Jarot gitu. Masih beraneka ragam, Mas. Masih beraneka ragam. Sepanjang partai belum memutuskan, partai dalam konteks ini DPP belum memutuskan, maka suara-suara dari seluruh pengurus partai itu masih bermunculan. Masih bermunculan. Termasuk Bu Mega sendiri yang kabarnya kemarin akhir pekan ketemu juga dengan Pak Ahok. Lah, dengan suara-suara yang bermunculan dari kader-kader partai maupun masyarakat, ini sebetulnya akan memperkaya Bu Mega sendiri dalam menentukan pilihannya nanti. Kira-kira yang terbaik untuk Jakarta nanti apa? Ini saya kira hasanah yang cukup luar biasa baik untuk DKI Jakarta untuk menentukan calon dari PDI Perjuangan ini. Jangan Mas Gembong, kalau tadi ditegakkan oleh Pak Putu dan juga Pak Kris, ini tak hanya waktu singkat begitu ya, masa yang pendek begitu 2017, bicara 2017 juga bicara panjang, jangka panjang yang artinya juga harus dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan yang di Jakarta saja juga sebagai pemilik suara terbesar di parlemen. Artinya memang begitu harus serius dan berpikir lebih dalam lagi menghadapi 2017 mendatang Februari. Sangat. Karena ini kan pintu masuk. 2017 itu pondasi untuk bisa mencapai 2019. Di tengah-tengahnya ada pemilihan kepala daerah serentak lagi 18. Jadi ini sebetulnya Jakarta itu nanti ketika PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu kada di DKI ini, maka imbasnya akan ke daerah lain. Kami menyadari itu. Maka PDI Perjuangan serius betul untuk menentukan calon yang terbaik untuk di Jakarta ini. Nggak main-main. Makanya selalu berkali-kali selalu saya katakan, dalam kondisi seperti ini memang jujur selalu saya katakan, Ahok itu ada tiga kata tidak. Ada tiga kata tidak. Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mendukung calon independen. Itu pasti tidak mungkin. Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengusung Ahok kalau Ahok tidak mendaftar. Kan gitu. Dan tidak mungkin si Ahok bisa berpasangan dengan Ahok apabila pakai jalur independen. Kan gitu. Jadi ada tiga kata tidak itu. Sederhana selalu saya katakan, kalau Ahok tuh mau mengikuti mekanisme yang ada, artinya mekanisme partai, monggo. Masih terbuka, belum tertutup rapat itu pintu PDI Perjuangan, tetapi harus mengikuti mekanisme partai yang ada. Karena sekarang pintu pendaftaran tinggal dari DPP. Kami sekarang sedang menggodok 27 yang sekarang sedang direkomendasikan oleh HIMSI untuk segera kita rilis ke masyarakat, kita tawarkan kepada masyarakat, mudah-mudahan menjadi pilihan masyarakat. Kan seperti itu. Dan ini juga ingin meluruskan stigma yang selama ini dibangun pada teman Ahok, seolah-olah teman Ahok anti partai begitu. Sama sekali tidak ada. Di wilayah publik itu maksud Mas, saya. Kalau teman Ahok bilang anti partai, saya akan datangi. Tidak mungkin. Kita anti partai nggak mungkin. Bahwa kita harus punya partai benar ya, tetapi jangan anti. Ini partai mari kita berbagi sama-sama. Karena partai zaman reformasi juga ada partai, banyak partai tiba-tiba. Ya kan harus ada partai. Yang itu memang sangat terpaksa harus ada karena ada perubahan politik yang luar biasa. Bukan deparpolisasi, bukan anti partai politik, tetapi bagaimana suara-suara di luar yang sudah terlanjur mungkin ekspektasinya lebih kalau Basuki Cahayapurnama ini majunya lewat jalur perseorangan. Ketika nanti sewaktu-waktu mungkin akhirnya maju melalui partai politik. Apakah ada negatifnya? Enggak, begini. Politik tidak ada harga mati. Politik selalu kompromi, pasti itu. Tetapi kompromi bukan untuk kompromi transaksi, tapi kompromi bagaimana sebenarnya mengatur suatu siasat bersama untuk kemaslahatan orang banyak. Itu akan ketemu nanti. Menurut saya akan ketemu. Dan saya kira kita sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu rumit. Bagaimana kita bisa membayangkan pertarungan yang sangat dahsyat antara para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila, konstitusi, sampai segala macam. Nah, kita akan pengalaman seperti itu. Jadi saya kira modal sosial dan kesejarahan itu pasti akan menghasilkan suatu kompromi yang akhirnya seperti dikatakan oleh Pak Putu, dikatakan oleh Mas Gembong bahwa kemenangan pilihan dari partai politik adalah kemenangan milik rakyat. Itu sebetulnya kemenangan sejati di situ. Itulah kemenangan yang otentik. Ada tambahan sedikit Mas. Sebetulnya ketika bicara tiket hari ini, kalau kita nonton Biskup, apapun dipilih tiketnya itu, apa tiket parpol persorangan, tanpa mendahului Tuhan saya katakan, Pak Basuki Cahayapurnama pasti akan lolos itu. Calon persorangan misalnya. Dengan pengalaman empirik saya di lapangan, mengurus seperti semacam ini, dengan 2 kali lipat nanti KTP-nya, itu tidak akan tertahankan. Itu pasti akan memenuhi syarat minimal. Dulu saja Pak Faisal Basri cuma 105%, perbaikan masih bisa lolos. Apalagi ini 2 kali lipat. Artinya ketika pilihannya calon persorangan, masuk. Ketika pilihannya juga partai politik, apalagi PDI ikut bergabung, juga masuk. Nah sekarang,
kalkulasi politiknya di antara kedua ini sebetulnya mana yang lebih bermaslahat untuk pasca kepemimpinan ketika Pak Ahok nanti dilantik. Nah, konfigurasi politik pasca pelantikan itu yang nanti akan menentukan pilihan-pilihan politik yang akan terjadi pada saatnya nanti. Betapapun ketika bicara teman Ahok, kami berharap sih tolong tetap di calon persorangan, kalau PDI tolong ikhlaskan lah, begitu kira-kira. Oke, ini soal kalkulasi politik ke depan. Betul, kalkulasi politik, tapi juga saya kira dari kepentingan subjektif PDIP sendiri yang sudah mempunyai aset yang sangat besar bahwa dia adalah menjadi pendukung daripada Jokowi yang juga merupakan kehendak masyarakat, ini luar biasa sekali. Kalau ditumpangi misalnya dengan ada Gubernur Ahok, ada Ibu Risma, mungkin ada Mas Ganjar Pranowo dan lain-lain yang sebetulnya juga merupakan tokoh-tokoh dari PDIP yang ternyata juga bisa melahirkan tokoh-tokoh yang lalu kemudian bisa bersinar. Ini saya kira 2019 sudah bukan persoalan yang besar. Asal itu semua dilakukan, tinggal PDIP tinggal tidak usah kampanye, menjual keberhasilan. Oke, menjual keberhasilan. Ini yang saya lakukan. Oke, sudah baik. Kita masih ada satu